Touring bareng istri itu bukan sekedar jalan-jalan. Ini adalah momen bonding paling seru, di mana helm jadi mahkota raja dan ratu dan motor jadi kereta kencana. Hehehe. Siang ini kami memulai perjalanan dari kota Tarakan. Rencana kami adalah menyusuri 3 kabupaten di Kalimantan Utara dan bonus 1 kabupaten di Kalimantan Timur biar makin sah petualangannya. Tapi sebelum jauh-jauh kami harus menuju dermaga feri terlebih dahulu. Ya, sekitar 30 menitan lah dari pusat kota Tarakan. Jalannya, wah, berliku-liku. Kayak drama rumah tangga, kalau enggak ngopi pagi-pagi. Tapi serius deh, kanan kiri jalan itu penuh dengan pepohonan hijau. Udaranya segar, hawanya damai, kadang bikin lupa kalau masih banyak utang di rumah. Hehehe, bercanda. Dan akhirnya sampai juga kami di dermaga Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara. Tempat ini jadi gerbang kecil menuju petualangan besar kami. Sambil nunggu feri, ya kami sempat-sempatin ngopi berdua, minum berdua, makan snack berdua, sambil ngobrolin hal-hal remeh yang entah kenapa selalu bisa bikin ketawa. Touring bareng istri itu bukan soal tujuan, kawan, tapi soal teman di jok belakang yang setia memeluk meski kadang sambil nyubit karena ngebut. Teman-teman sekalian, sore ini saya berkesempatan bersama istri tercinta melakukan perjalanan touring dari Tarakan menuju beberapa kota di Kalimantan Utara. Kita berada di pelabuhan penyeberangan kapal feri. Loketnya masih belum buka, jadi kita masih menunggu loketnya buka dan belum terlihat banyak para penumpang. Biasanya banyak yang berdatangan menjelang loket open gate-nya dibuka. Kita break sebentar, persiapan barang-barang dan sambil melihat loketnya buka. Oke, terima kasih. Jam di tangan sudah menunjukkan jam 7 malam. Langit mulai gelap, tapi semangat kami tetap terang, kayak lampu sen motor yang lupa dimatikan. Malam itu saya lagi ngantri mengambil boarding pass kapal feri. Ya harapannya sih sebentar, namun ternyata ya juga cukup lama, sekitar 15 menit. Bukan kami yang lama, tapi loketnya yang baru buka. Seperti ya babak sinetron 3 episode. Untungnya, petugasnya ramah, prosesnya lancar dan yang paling penting, biaya penyeberangan cuma 180.000 sudah termasuk 1 motor dan 2 penumpang. Murah banget kan? Akhirnya, momentum yang ditunggu-tunggu datang juga. Gerbang dermaga kapal feri resmi dibuka, kayak seperti menunggu pintu surga kebuka pas buka puasa. Para penumpang langsung bersiap-siap, baik yang bawa motor, mobil, bahkan yang cuma bawa kresek isi cemilan, semuanya sigap. Tapi di saat yang sama, angin mulai berhembus kencang. Langit gelap, rambut terbang-terbang, jaket nyaris copot. Pertanda hujan deras bakal segera datang. Wajah-wajah mulai panik, bukan takut tenggelam, tapi takut kehujanan sebelum masuk ke kapal feri. Begitu gerbang dibuka, semua langsung tancap gas, berlomba cari tempat paling strategis di dalam kapal feri. Ya, biar bisa tidur nyenyak dan gak kebagian tempat di pojokan dekat toilet. Sementara itu, di depan pintu kapal terjadi antrian motor. Petugas pun turun tangan bantu mengatur, kayak tukang parkir pas konser musik. Dan istri dengan cepat sigap seperti ninja, langsung naik duluan ke dek atas buat booking tempat tidur terbaik buat malam ini. Strategi cerdas ala pasangan touring demi kenyamanan di tengah badai dan gelombang penumpang. Teman-teman sekalian, kita baru selesai makan malam. Kita mengambil di dek
paling depan lantai 1 dan lagi rame, sudah mulai rame. Bisa kita lihat di sekeliling kita. Rata-rata mengambil posisi yang paling enak, yang paling santai, dan tidak sedikit yang milih lesehan di bawah karena lebih nyaman daripada baring di kursi, karena di kursi nggak bisa baring, hanya bisa duduk saja. Nanti setelah ini kita akan jalan-jalan di sekitar dek kapal sampai ke lantai 3. Jam sudah menunjukkan pukul 21.30 malam, tapi di atas kapal feri suasananya masih hidup. Penumpang belum ada tanda-tanda mau tidur. Ada yang ngobrol seru sambil ngopi, ada yang tertawa sana-sini, bahkan mungkin ada yang nonton sampai pagi. Tapi di sisi lain sudah muncul pemandangan khas kapal feri di malam hari. Orang-orang mulai gelar tikar, rebah di sudut kapal, dan ada juga yang sudah tidur duluan di dekat motor sambil dipeluk jaketnya. Kami sendiri memutuskan buat istirahat lebih awal, bukan karena nggak kuat begadang, tapi karena perjalanan besok masih sangat panjang. Kami cukup sadar diri, tidur di jalan itu bukan opsi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah semalam kita nyenyak di kapal Pelni, tidur. Kapal berangkat jam 3 subuh, sekarang sudah pukul jam 7:12. Oke, sekitar 1 jam lagi kita sampai di KTT di Sebawang. Kali ini kita mau sedikit mereview, melihat suasana kapal Pelni dari lantai 1 kita ke lantai 2 di atas yang dek terbuka. Ya, ikutin follow. Ya, kita sudah di lantai 2, di dek paling atas, dek terbuka. Kalau kita lihat sekitar, banyak warga yang memilih ke atas karena cuacanya teduh dan berangin, jadi nyaman untuk nongkrong, ngumpul-ngumpul, dan sebagainya. Tujuan yang kita datangi itu adalah sebuah daerah yang diapit 2 pulau sungai, jadi kita nih menelusuri sungai. Dan sebentar lagi akan sampai, kurang lebih 1 jam lah ke tempat lokasi kita. Di sana cukup cerah. Kita nanti buat video lagi ketika sudah sampai, oke? Kita sarapan dulu. Menunya apa? Mie sedap sama mie rawi pingin. Setelah kita sarapan, kita simpul-simpul dan siap-siap untuk sampai di lokasi. Tepat pukul 8.30 pagi, kapal feri akhirnya merapat manis di pelabuhan Sebawang KTT. Perjalanan total 6 jam, berangkat jam 3 subuh dan sekarang mata udah mulai nyari nasi kuning. Saya pun mulai turun ke dek lantai 1 dan siap-siap menyalakan si vario merah kesayangan. Tapi ya,
Belum bisa langsung ngegas, soalnya masih harus sabar nunggu truk-truk besar keluar duluan. Gede sih, tapi jalannya pelan banget kayak mikirin mantan, hehehe. Sementara saya masih antri, istri sudah duluan turun membuat dokumentasi ala-ala vlogger sejati. Rekam kiri, rekam kanan, shoot slow motion, lengkap deh pokoknya. Dan hati rasanya senang banget. Akhirnya bisa juga sampai dan menginjakan kaki di daerah yang bakal jadi titik start touring kita kali ini. Bukan cuma perjalanan, ini awal dari petualangan penuh cinta dan bensin pertalite. Alhamdulillah sampai. Gimana pengalaman hari ini, Bu? Menyenangkan? Alhamdulillah sampai. Ini kali pertama ngajak touring istri beberapa kota di Kalimantan Utara. Hari ini sampai, alhamdulillah. Kita mau menuju kota atau daerah yang kita tuju dulu, nanti kita buat lagi videonya. Oke? Oke, bismillah. Yuk, let's go. Nah teman-teman, sekarang kita lagi berada di salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Utara. Inilah dia Kabupaten Tanah Tidung. Resmi berdiri tahun 2007, tapi jangan salah, walaupun masih muda, tempat ini udah punya pesona yang bikin mata adem dan hati tenang. Kami lagi lewat pusat kotanya nih, tepatnya di alun-alun Tanah Tidung. Tempatnya bersih, rapi, dan asri banget. Rumputnya kayak abis disisir dan udaranya segar tanpa filter. Alun-alun ini jadi pusat rekreasi dan kegiatan warga. Mulai dari senam pagi, festival budaya, sampai bocah-bocah yang rebutan es lilin sambil naik sepatu roda. Yang bikin kagum, masyarakat di sini terkenal ramah dan juga taat beribadah. Dan masjid dan rumah ibadah lainnya berdiri megah. Dan saat azan berkumandang, jalannya langsung sepi. Bukan karena zombie, tapi karena warganya pada bergegas sholat. Tanah Tidung juga punya kekayaan alam yang luar biasa. Dari sungai, hutan tropis, sampai orang-orangnya yang adem, ramah, kayak AC 2PK. Singkatnya, kalau touring lewat sini, hati jadi adem, iman jadi naik, dan perut, yuk kita cari nasi dulu untuk makan siang ya. Jam tangan sudah menunjuk ke pukul 9.30 pagi. Tujuan utama hari ini adalah air terjun Gunung Rian, salah satu destinasi andalan di Tanah Tidung yang katanya bisa bikin lupa masalah hidup, tapi sementara, hehe. Karena jaraknya sekitar 45 menit dari pusat kota, kami putuskan untuk isi bensin perut terlebih dahulu. Pilihan warung jatuh ke tempat strategis, pas banget di depan kantor Bupati KTT. Kami pesan ayam penyet komplit, lengkap sama nasi hangat dan sambal yang, ya, bisa bikin air mata turun sebelum sampai ke air terjun. Lucunya, pas ngobrol-ngobrol ternyata ibu penjualnya berasal dari Kabupaten Malinau. Di perantauan, tetap semangat membawa cita rasa kampung halaman ke sini. Ngomong-ngomong soal aktivitas pagi, pasar Sungai Lama di KTT juga udah ramai sejak subuh. Pasar ini menjadi nadi ekonomi lokal, dari pedagang sayur, ikan segar, sampai lontong-lontong hangat buat sarapan. Bahkan pemerintah rutin distribusi beras murah ke sana buat bantu warga. Pokoknya,
Pagi di Tanah Tidung itu hidup, hangat, dan penuh dengan cerita lokal yang gak bisa ditemukan di Google Maps. Setelah perbekalan aman, perjalanan pun lanjut menuju destinasi utama hari ini, air terjun Gunung Rian. Kami ambil jalur poros yang persis di samping kantor bupati. Di sepanjang jalan berjejer rapi kantor-kantor penting. Ada inspektorat, damkar, sampai kantor BPD Kaltimtara yang lumayan megah. Rasanya seperti lewat jalan protokol versi Tanah Tidung. Perjalanan masih panjang sekitar 45 menit, hingga akhirnya kami tiba di persimpangan 3, mau ke Sesayap, Gunawan, atau Malinau. Dengan penuh percaya diri, tentu saja kami pilih jalur yang kelihatan paling meyakinkan, yaitu arah Malinau. Karena info yang kami dapat, Gunung Rian juga lewat situ. Awal-awal sih mulus, tapi makin lama jalan makin sepi, lurus tanpa ujung, masuk ke Desa Rian, Desa Seputuk, Desa Kapuak, dan lalu kami tersesat di jalan penuh bebatuan agregat, genangan air, dan lubang yang cukup bikin suspensi motor minta ampun. Dan disitulah kami sadar, ini kok kayaknya bukan jalur wisata ya, ini jalur uji nyali. Akhirnya kami putar balik dan tanya warga. Ternyata benar, ini jalur cepat ke Malinau, tapi jalannya belum siap lahir batin. Untuk ke Gunung Rian, harusnya lewat Desa Gunawan saja. Dengan semangat yang sempat drop, tapi kami kembali bangkit, kami arahkan motor ke jalur yang benar. Dan boom, kami temukan jalan provinsi mulus yang mengarah langsung ke pintu masuk Gunung Rian. Jalan ini bikin memori terputar kembali. Karena dulu saya pernah melewatinya bareng teman-teman touring. Seketika, rasa capek langsung hilang, digantikan rasa familiar, semangat, dan sedikit perasaan. Ya, harusnya tadi sih tanya warga dulu ya. Hehehe. Perjalanan menuju Malinau itu bukan sekedar jalan biasa, tapi uji nyali nasional. Bayangin aja, jalan porosnya berliku-liku, bertikungan tajam, nanjak pula. Kayak lagi main roller coaster, bedanya ini naik motor dan gak ada sabuk pengaman. Tapi jangan salah, semua rasa deg-degannya langsung dibayar lunas sama pemandangan yang indah. Hutan hijau segar, udara sejuk tanpa pengharum ruangan, dan gunung tinggi menjulang. Bonusnya, bisa dada-dada sama Gunung Rian dari kejauhan, karena itu destinasi yang akan kami tuju. Setelah 45 menit jungkir balik di jalan tikungan cinta ini, akhirnya kami sampai juga di gerbang masuk air terjun Gunung Rian. Air terjun legendaris yang bikin wisatawan lokal dan nasional kelepek-lepek karena pesonanya. Udah kayak selebgram alam versi Kaltara lah pokoknya. Hehehe. Di balik gemuruh jatuhnya air, Gunung Rian menyimpan sejarah alam yang agung. Terletak di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Air terjun ini dahulu menjadi tempat persinggahan warga adat dan jalur lintas satwa liar. Dikelilingi oleh hutan hujan tropis, Gunung Rian adalah rumah bagi flora langka seperti anggrek hutan dan pohon ulin, serta fauna khas Kalimantan seperti lutung merah, burung enggang, dan owa. Namun kini keindahannya tak hanya untuk dinikmati, tapi untuk dijaga. Di dalam Islam mengajarkan, sesungguhnya bumi ini adalah amanah dan orang beriman tidak akan merusaknya. Mari kita jaga Gunung Rian, jangan tinggalkan sampah, jangan ganggu satwa, dan jangan lukai alam. Karena saat kita menjaga alam, sejatinya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di Gunung Rian, tempat wisata pertengahan antara Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Malinau. Di belakang kita ada air terjun yang sangat cukup memanjakan mata kita. Sebelum kita naik ke lokasinya, kita makan dulu deh. Karena dari tadi di perjalanan kurang lebih 1,5 jam kita belum makan, jadi kita makan dulu. Setelah itu nanti kami bawa teman-teman sekalian melihat keindahan dari air terjun Gunung Rian ini. Oke? Teman-teman sekalian, sesuai janji tadi, setelah makan kita akan ngajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi seperti apa sih wisata terjun Gunung Rian itu. Ya, kurang lebih 15 menit lah kita menuju lokasi. Namun hati-hati karena wisata ini jarang dikunjungi sehingga jalannya ini menjadi banyak lumut dan licin, maka hati-hati. Oleh karenanya pengelola di sini memberikan pegangan tangan agar kita tidak jatuh ketika berjalan atau terpeleset. Ya. Oke, ke atas aja. Kita menuruni menuruni tangga. Cukup jauh. Harus pegangan karena licin. Banyak lumutnya. Sudah terjunnya yang kelihatan, coba kita ke situ. Sini sedikit. Licin guys, licin. Hati-hati. Capek teman-teman sekalian, ya naiknya kurang lebih 15 menit lah mendaki, tetapi kelelahan kita terbayarkan sama keindahan yang di samping. Lumayan kan, cukup indah, cukup menarik. Wisata alam khas Kalimantan Utara, air terjunnya
Teman-teman kalau mau ke sini silakan. Dan ini juga merupakan video terakhir kita di hari pertama finish di Gunung Rian. Setelah ini kami mau mandi-mandi, mau basah-basah sedikit. Teman-teman kalau mau ke sini tidak ada salahnya dan tidak akan merugi. Sampai ketemu di hari kedua.